Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lit-ta'ah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara syajiyah. Waghfir lana ya dhal ula fi hadhil 'ashiyyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Minal 'aidin wal faizin kullu 'am wa antum bikhair. Yang kita muliakan Al-Habib Tahir yang datang dari Sekarnan, dan juga anak beliau Guru Marzuki, para ulama kita, guru-guru kita, pengurus Masjid Ar-Raudhah, Pak Sugiharto hadir, dan yang lain. Juga ada Pak Dedi dari Jakarta nih, alhamdulillah, bertugas di Jambi, dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, mengasihani kita, memberkahi kita, merahmati kita, menjagakan kita, dan menyayangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah hampir 3 bulan barangkali kita istirahat, atau 2 bulan lebih, dan suasana memang masih dalam keadaan wabah. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita, dan kita bersabar. Kita menerima takdir dengan senang hati, dan kita mengharapkan kepada Allah agar Allah segera mengangkatkan wabah atau bala ini dari kita semua. Karena kesabaran dan kesungguhan kita berdoa agar kita mendapatkan kelepasan, kemudahan, dijauhkan dari bala, itu sendiri adalah ibadah yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, intizarul faraji ibadatun. Menunggu datangnya hari pertolongan, hari kelepasan, itu sendiri adalah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Jalani ya, dari jamaah Masjid An-Nurdin, masyaallah. Jalani Yusuf. Baik, malam hari ini kita akan mengambil barakah kembali dari pembacaan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, yang di dalamnya kita juga banyak menyebut nama para wali-wali Allah. Di antaranya tentunya tatkala kita menyebut nama muallif ini sendiri, yakni Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah, maka kita telah menyebut nama di antara nama-nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menyebut nama Rasulullah, nama orang-orang saleh, para wali-wali Allah, para ulama. Maka kita tabarruk karena Rasulullah SAW bersabda, "Inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat." Di saat nama-nama orang saleh disebutkan, di saat perkataan-perkataan orang salihin, para wali-wali Allah didengarkan, di saat kebaikan-kebaikan mereka diceritakan, di saat amal-amal salih dan ilmu mereka diikuti, tatanazzalur rahmat, maka Allah cucurkan rahmat kepada kita semua. Jadi kalaupun ada nama yang kita tidak kenal disebut, nama yang kita belum paham, yakinlah selagi nama orang-orang saleh yang disebut dan kita mencintai mereka, tabaruk kepada mereka, Allah
curahkan rahmat sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-kiram, wa ila arwahil anbiya wal mursalin wa qadama'i syara'ihim, wa ila arwahil awliya was salihin, wa ila arwah masyayikhina fi tariqati an-naqshbaniyah al-'aliyyah qaddasallahu ta'ala arwah az-zakiyyah, wa ila ruhil muallif sayyidi Syekh Ibn Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita menyambung pembacaan kitab Al-Hikam. Malam hari ini kita akan membacakan hikmah yang ke-51. Arti hikam itu sendiri dari kata hikmah, mufradnya, tunggalnya, jamaknya al-hikamu, hikmah-hikmah. Dan hikmah-hikmah ini adalah buah daripada ilmu. Ketika ilmu itu didapat saripatinya dan diamalkan, dijiwai dan diamalkan, itulah hikmah. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberikan Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira, sungguh orang itu telah diberikan Allah khairan katsira, kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan dengan membacakan kitab hikmah ini atau al-hikam ini, Allah berikan kepada kita hikmah yang banyak dan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul hadiyatu wal khamsun, hikmah yang ke-51. Qala al-'arif billah, berkata al-'arif billah, orang yang kenal kepada Allah, yang dia kenal kepada Allah dan dia mengenalkan kita kepada Allah. Sayyidi Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah. La amala arjadil qulub, tidak ada amalan daripada amal-amal kebaikan, arja yang lebih diharapkan, lil qulubi ay li islahil qulubi, untuk memperbaiki hati, min amalin yaghibu anka syuhuduhu, daripada amal yang engkau tidak lagi memandangnya. Bi an tashhad alladhi waffaqaka lahu huwa Allah Ta'ala, engkau hanya memandang amal yang kau perbuat itu adalah anugerah Allah, gerak Allah, pertolongan Allah untukmu. Wa yuhtaqaru indaka wujuduhu, dan amal-amal yang kau lakukan itu kau anggap kecil. Tidak ada amal-amal salih, amal-amal kebaikan yang diharapkan dapat memperbaiki hati, melainkan ketika amal-amal itu ikhlas dikerjakan semata-mata mengharapkan ridha Allah dan melihat bahawa yang memberikan anugerahnya adalah Allah, yang menolong kita adalah Allah, yang menggerakkan kita kepada Allah. Wa yuhtaqar 'indaka wujuduhu, dan keberadaan amal-amal yang kita lakukan itu pun kita pandang tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Ini pesan atau hikmah yang ke-51 dari Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah. Berkata pengarang kitab Syarhul Hikam yang mensyarahkan kitab hikam ini, yaitu Syekh Ibn Ubbad An-Nafari rahmatullah alaih. Fin nusakil mawjudati bi'idina, di naskah yang ada pada kami, sama dengan yang ada pada ucapan kitab, karena beberapa kitab Al-Hikam ini jika kita teliti menurut ilmu manuskrip, jadi maka ada beberapa
sedikit perbedaan di antara kitab yang menjadi rujukan asal manuskrip tulisan tangan pengarang kitab. Karena itu Syekh Ibnu Abbad memiliki salah satu naskah atau manuskrip aslinya. Dalam catatan yang ada pada beliau bunyinya adalah la amala arjalil qulubi, sama dengan kitab yang tadi kita bacakan. Pada edisi yang lain ada yang berbunyi li islahil qulub. Wa ma'nahu ala hadzal wajhi, dan yang dimaksudkan adalah al-amalul mawsufu bi hadhihi sifah la yaltafitu ilaihi al-qalbu, amal-amal yang paling diharapkan dapat memperbaiki hati. Kata beliau adalah amal la yaltafitu ilaihi al-qalbu, yang hati kita tidak memandangnya. Hati kita tidak memandang amalan kita itu hebat. Sebanyak apapun yang kita lakukan. Mungkin pada bulan puasa tadi kita dapat 10 kali khatam Al-Quranul Karim, maka kita memandangnya kecil, sedikit, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'tabiru, dan tidak menganggapnya sama sekali. Wa fi adamil tifatihi wa i'tibarihi salahuhu, tanpa menganggap besar amalan-amalan tersebut, tanpa menghitung-hitungnya, salahuhu, disitulah terletaknya kebaikan hati seseorang yang melakukan amal tersebut. Wa taharrurihi min riqqi ru'yatihi, dan dia terbebas dari riya atas amal-amalnya. Jadi Syekh Ibnu Athaillah mengajak kita, apapun amal saleh yang kita kerjakan, yang kita lakukan, jangan pandang itu dari perbuatan kita. Pandanglah itu dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dihitung-hitung, jangan dianggap hebat, jangan dibesar-besarkan. Kalau kita sudah dapat melakukannya, disitulah salahuhu, yang dapat memperbaiki hati kita. Sebab jika tidak, kata beliau, maka tidak lepas daripada riya. Jika kita masih hitung-hitung amal kita, bulan puasa tadi 10 kali khatam, memberikan makan kepada orang lain segini-segini dan sebagainya, itu kita hitung-hitung lalu kita anggap, besar sekali sudah amalan aku, banyak amalan aku bulan Ramadan tadi. Ini menimbulkan nanti riya, wal'iyadzubillah. Bab riya ini kan ada dua macam. Riya kepada orang lain, supaya orang lain memuji kita, itu riya. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, riya dalam kesendirian. Orang lain tak tahu tapi hati kita bangga. Biarlah orang lain tak tahu, aku ni banyak amalan aku. Itu riya yang tersembunyi. Jadi beliau mengajarkan kepada kita agar kita terbebas dari perbudakan riya. Wa taharrurihi min riqqi ru'yatihi fayabqa hina idzin ma'a rabbih, sehingga orang yang tak memandang amalnya, yang tidak ada lagi riya, dia betul-betul ikhlas, maka jadilah dia bersama Tuhannya. Ketika itu Allah menyukainya, maka dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaidah tarikat dalam tasawuf memang ada yang disebut, misalnya dalam istilah pada tarikat Naqsyabandi itu ada al-wuquful adadi. Kalau kita zikir dihitung, misalnya kita latihannya hari ini zikirnya la ilaha illallah 100 kali, sampai sebulan, sampai 40 hari kita jadikan 500 kali. Setelah setahun kita dawam istiqamah, kita jadikan 1000 kali. Maka menghitung dalam artian ini dianjurkan. Tujuannya supaya kita menambah, melipat gandakan amal tersebut. Sebab seseorang yang bertakwa kepada Allah, yang ingin dekat kepada Allah,
Jika amalnya tak bertambah berarti dia rugi. Itu sudah 10 tahun amalannya tidak berubah, itu saja. Tak bertambah amalannya. Maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan, boleh dihitung. Dalam arti untuk meningkatkan, bukan untuk merasa cukup dengan amalan-amalan. Ada orang yang saya lihat bagus sebenarnya, catatan kegiatan amal soleh. Jam 8 pagi ini salat duha, jam 10 pagi ini, jam 11 ini, catatnya semua. Bahkan sedekah Rp1.000 pun dicatatnya juga. Sedekah hari ini Rp1.000. Jadi ini hati-hati. Kalau kita mencatat untuk tujuan meningkatkan itu tidak masalah, tapi dikhawatirkan kalau kita mengingat-ingat, menghitung-hitung, dikhawatirkan oleh para aulia Allah termasuk Syekh Ibnu Athaillah dapat membuat kita menjadi riya. Sebenarnya yang paling bagus adalah muraqabah dan muhasabah. Yang dicatat bukan amal-amal soleh kita, tapi amal-amal buruk kita yang dicatat. Pagi ini marah, jam segini ngatoi orang, jam segini hati terasa sakit, nah, itu dicatat boleh. Tapi kalau amal-amal soleh sebaiknya tidak usah dicatat, sebaiknya tidak usah diingat-ingat. Kalaupun mau dihitung macam jumlah zikir atau macam berapa lembar baca Al-Quran, itu boleh dengan tujuan semakin meningkatkannya. Hari ini 3 lembar, besok 4 lembar, besok lagi coba 5 lembar, lama-lama sejus sehari, kita pertahankan sejus. Jangan lagi kurang. Kalau bisa bertambah, kalau tak bisa bertambah pertahankan. Nah, itu bagus itu ya. Nah, cuman untuk amal-amal yang umum kata beliau, tidak ada yang dapat memperbaiki hati melainkan min amalin yaghibu anka syuhuduhu, yang sudah tidak engkau anggap lagi, yang tidak engkau pandang lagi. Kalau sudah demikian, fayabqa hina idzin ma'a rabbih, seseorang baru dapat bersama Tuhannya. La ma'a amalih, bukan dengan amalnya. Kata seorang wali besar Muhyiddin Ibn Arabi, kun abdallah, jadilah hamba Allah, wala takun abdal amal, jangan jadi hamba amal. Ini halus, bukan maknanya kita jangan beramal, tapi jangan salah, kita beramal untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakun zalika ala hazbi mudab taqdiruhu la amala arja li salahil qulubi. Ini dari sisi tata bahasa Arab, ungkapan beliau tadi dibuang mudhaf daripada mudhaf ilaihnya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat majmuk, atau bisa juga disebut dengan hukum DM, diterangkan, menerangkan. Diterangkan itu bahasa Arabnya mudhaf, yang menerangkan namanya mudhaf ilaih. Mudhafnya dibuang. Asalnya taqdiruhu la amala arja li salahil qulub, tidak ada amal yang paling diharapkan untuk salahil qulub, memperbaiki hati, au fima ma'nahu, atau semakna dengannya. Bagi yang ada minat dengan bahasa Arab atau mau punya kitab Arabnya, ini kan bisa di-download. Syarhul Hikam karangan Ibnu Abbad An-Nafari, ataupun dapat dibeli, insyaallah ada di belakang Masjid Raya Pasar itu ya. Nah, kalau yang memang, tapi saya rasa pandai lah bahasa Arab, banyak ada baca kitab ya, sambil nengok kitab boleh ya. Baik. Khususnya yang muda-muda, sebab yang muda-muda masih panjang waktunya, masih dapat belajar dan memperbaiki. Kemudian kata beliau, wal ghalibu 'ala adh-dhann anna alladhi qasadahu al-mu'allif rahimahullah wa dzakarahu
yang paling dekat dengan keyakinan apa yang diinginkan oleh pengarang kitab ini. Semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah menyebut namanya dengan kebaikan. Innama huwa lafzul qabuli faghaltun nasikh faqallaba hurufah. Nah, ini hanya dari sisi bahasa. Tadi maknanya arja lil qulub, maknanya ada arja li islahil qulub. Kemudian kata beliau, wa taqriruhu ala hadzal wajhi, dan yang dimaksud oleh muallif dengan kata kalimat ini adalah perkataan bahwa engkau mengatakan salamatul amali minal afati, selamatnya amal daripada hal-hal yang merusakkan amal tersebut sehingga tak dapat pahala. Ada yang merusakkan amal-amal kita, macam waktu kita puasa, kata Nabi ada 5 perkara yang merusakkan pahala puasa, menggugurkan pahala puasa. Salah satunya ghibah misalnya, nah, itu menggugurkan pahala puasa. Puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Nah, begitu juga dengan amalan-amalan kita. Salamatul amali minal afati syaratun fi qabulihi. Sebuah amalan itu mesti selamat daripada hal-hal yang menggugurkan pahalanya atau yang tercela daripada apa yang dapat membuat amal itu tertolak. Maka keselamatan amal, ketulusan amal, kebersihan amal syaratun fi qabulihi, merupakan syarat diterimanya amal seseorang di sisi Allah. Nah, ini lebih halus kajian kita, karena tasawuf ini mengajarkan akhlak kita kepada Allah. Fikih mengajarkan tata cara ibadah, tetapi orang yang mengaji tasawuf akan melakukan tata cara ibadah dengan penuh akhlak. Zahirnya mengikuti aturan, batinnya ikhlas, bersungguh-sungguh melakukannya hanya untuk Allah. Dulu pernah kita sebutkan, yang kita harapkan kita ini pada posisi lillah, karena Allah, billah, dengan Allah, billah, minallah, dari Allah, ilallah, menuju Allah, fillah, dalam kasih sayang Allah, ma'allah, selalu bersama Allah. Jadi tidak lepas, semuanya hanya itu saja. Itulah yang diinginkan oleh Nabi kita, para sahabat Nabi, para awliya-awliya Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menuntut ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf menjadi fardu ain bagi kita semua. Salamatul amali minal afati syartun fi qabulihi. Selamatnya sebuah amal daripada hal-hal yang menggugurkan pahalanya atau menggugurkan daripada diterimanya, syartun fi qabulihi, adalah syarat diterima amal. Lianna sahibahu muttaqin lillahi ta'ala, karena seorang hamba yang amalnya selamat, tidak terdapat unsur-unsur yang merusak pahala amal dari amalnya itu, pelakunya adalah muttaqin lillahi ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala azza min qail, Allah telah berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa. Karena itu kita wajib meningkatkan diri kita. Jangan sampai kita pada posisi yang paling rendah, al-asi, ahli maksiat, wal-iyadu billah. Semoga Allah mengampuni kita. Dalam amal ibadah jangan sampai kita masuk kategori awam. Kata Imam Ghazali, puasa itu ada 3 tingkatan. Saumul awam, puasa orang awam. Saumul khawas, puasa orang khusus. Saumul khawasul khawas, puasa orang yang lebih khusus. Minimal kita masuk kepada kategori saumul khawas, puasa orang yang khusus, yaitu orang yang menegakkan amal ibadah secara benar, namun hatinya melakukannya dengan penuh ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau orang awam ukurannya hanya zahirnya saja. Tidak makan, tidak minum. Tetapi gawe-gawe lain tetap dilakukannya. Berbohong dilakukannya, bertengkar dilakukannya. Puasanya sah secara fikih, tapi secara batin, secara hakikat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ibadah kita salat, orang awam salatnya hanya gerak zahir saja. Orang takbiratul ihram, takbiratul ihram juga. Orang ruku, ruku juga. Orang sujud, sujud juga. Tetapi dia tidak menyadari dan tidak mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selesai sudah. Mulai tiba-tiba selesai. Seperti orang yang tak sadar bahwa dia sedang sholat. Kenapa? Karena hati lalai. Baru Allahu Akbar. Waktu pikiranlah kemana-mana, lari kemana-mana, ya tak? Ujung-ujungnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seeloknya janganlah kita seperti itu. Kita berupaya naik ke tahap yang lebih baik, yaitu salah satunya dengan islahul qulub, memperbaiki hati kita. Persoalan memperbaiki hati ini tidak pernah berhenti. Seseorang yang merasa hatinya bersih malah turun kembali. Seseorang yang telah merasa taat turun di mata Allah. Seseorang yang telah merasa dirinya baik turun di hadapan Allah. Karena itu kita mesti merasa kurang terus, ya, supaya kita terus berupaya memperbaiki diri kita. Wa innama yaslamul amalu minal afati, sebuah amalan baru bisa selamat daripada hal-hal yang merusaknya, bittihamin nafsi fil qiyami bihaqqihi, untuk ittihamin nafsi, melawan, mengalahkan, mengontrol hawa nafsu daripada melakukan aksinya. Jadi amal itu baru selamat jika tidak tercampur unsur hawa nafsu. Ada orang yang ingin tamat khatam membaca Al-Quran, nengok tetangganya khatam 5 kali. Oh, tetangga aku 5 kali, aku 10 kali lah, katanya. Tidak, maka dibacanya lah secepat-cepatnya. Tajwid tak tahu lagi betul apa salahnya. Ternyata yang mendorongnya khatam 10 kali itu bukan hati, bukan keikhlasan, bukan cinta kepada Allah, bukan takut kepada Allah. Cuman tak mau kalah dengan tetangga. Jadi kalau tetangga cerita, alhamdulillah aku dapat khatam 5 kali. Woi, kau 5 kali, aku 10 kali, katanya. Tidak. Nah, itu amal, tapi yang mendorong amal itu bukan hati, hawa nafsu. Nah, karena itu kita wajib melatih, jangan sampai amal-amal itu tercampur dengan hawa nafsu. Wajib kita jaga apa saja yang bisa merusaknya. Sebab sayang kalau sempat rusak maka sia-sia. Pernah dulu saya contohkan, ada seorang murid ingin menunjukkan kepada gurunya bahwa dia sudah naik haji 3 kali. Hanya dengan isyarat saja waktu ngasih, apakah itu tempat, ya, bahasa itu pernah saya ceritakan, kalau alas makan itu apa bahasa Jambinya itu? Kain. Kalau kita mau makan di lantai, hamparkan dulu kain tuh, spray atau gitulah, ya. Maksud ya. Ya. Lalu pas pembantunya menaruhkan kain tersebut, dia mengatakan, jangan kain yang ini, ambilkan yang baru saya naik haji ini, yang 3 tahun lalu saya naik haji. Ambilkan kain yang baru saya naik haji. Ingin menunjukkan 3 kali sudah pergi ke Mekah kepada gurunya tersebut. Nah, tapi gurunya langsung mengingatkan karena sayang dengan murid, wahai anakku, aku tahu maksudmu, kau ingin menunjukkan kepadaku bahwa kau telah naik haji 3 kali. Sayang anakku, gara-gara kau nyebut itu, maka pahala 3 kali kau naik haji semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Jadi ini maksudnya latihan bagaimana jangan sampai ada lagi unsur sombong, unsur riya,
unsur ingin dikenal orang, unsur ingin dipuji orang, walaupun berat. Karena kita bukan malaikat, tetap ada dikit-dikit rasa bangga, dikit-dikit ingin nyebut, tapi cepat istighfar, cepat berupaya kita perbaiki kembali. Kalaupun mungkin kita lakukan, cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang alasannya takut riya. Berhentilah, aku dah usah ikut ngaji. Ngapa? Takut riya aku. Nanti dibilang orang cak-cak iya nian. Itu bukan hanya riya, malah rajonya riya. Tarkul amal li khaufir riya'i riyaun. Orang yang tak mau mengerjakan amal alasannya takut riya, itulah riya. Lakukanlah dengan alami. Jadikan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun awalnya belum. Awalnya tak enak dengan mertua, awalnya tak enak dengan Pak RT, awalnya tak enak dengan kawan, awalnya tak enak dengan Pak Ustadz. Tapi lakukan lama-lama hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal baru diterima, baru selamat. Wa ru'yat taqsirihi fihi, kalau memandang bahwa amal yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang remeh atau kecil. Kalau kita memandang amal kita tu hebat, maka tidak selamat daripada hal yang merusaknya. Tapi kalau kita anggap amal kita itu tidak ada apa-apanya, baru itu amal yang selamat, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaghibu anhu idzaka syuhuduhu, yaitu amal yang ketika itu kau tidak lagi memandangnya. Kapan perlu kita lupakan nian amal-amal kita, baik amal kita kepada Allah termasuk kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan. Kalau kebaikan orang lain kepada kita, jangan kita lupakan. Kita doakan orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, lupakan. Jangan kita hitung-hitung. Ini kan makanya kalau kita hitung-hitung, ujung-ujungnya terkeluar, kalau bukan karena aku mampus lah kau ni, katanya tak? Kalau bukan karena aku kau ni nganggur, aku dulu yang nolong kau. Itu gara-gara mengingat kebaikan. Kalau kita sebut seperti itu, hilang pahala kita. Tapi orang yang mendapatkan kebaikan orang lain, jangan melupakan orang yang berbuat baik kepada dirinya. Nabi bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak pandai mengingat kebaikan orang kepadanya, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berbuat baik kepada kita, kita doakan, kita ingat kebaikannya, kita berbuat membalas kebaikannya. Tapi jangan kita mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Wa yuhtaqaru 'indahu wujuduhu, amal yang ada itu dipandang hina. Nah, baru selamat. Jadi kalau kita macam mana pun amal kita itu, jangan mandang hebat. Lakukanlah secara alami karena Allah. Pandang kecil, jauh nian lagi. Tak ada apa-apanya belum. Bahkan kalau kita jujur, memang tak ada apa-apanya belum. Itu 10 kali khatam Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan. Pas dicek bacaan tak betul. 10 kali iyalah betul lah. Sekali dengar macam mana baca Qurannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha kecil dia bacanya ha besar. Karena itu kita berupayalah terus memperbaiki diri kita. Kalaupun ingin meningkatkan amalan, menghitungnya tidak apa-apa, tapi tujuannya meningkatkan, sekedar untuk mendorong kita menambah amal kita. Tapi jangan sampai menjadikan kita menjadi riya, memandang kita adalah sesuatu. Guru kita Maulana Syekh Nazim Qaddasallahu sirrah senantiasa mewasiatkan kepada muridnya dalam bahasa Inggris. Beliau mengatakan, don't tell that you are something. Jangan kau katakan dirimu adalah sesuatu. Tell that you are nothing. Katakan bahwa dirimu tidak ada apa-apanya. Kan berat cobaannya nih. Kalau kita merasa something, tidak dihormati orang, kita tersinggung. Tak didudukkan orang pada tempat tertentu, kita tersinggung.
Pernah mungkin saya cerita dulu, ada orang hebat terpijak kakinya waktu nak solat, langsung dia nyebut, kau tak tahu ya siapa aku ni, katanya tak. Aku kau ini, katanya. Nyebutlah dia kebaikan atau kehebatannya. Padahal di sisi Allah tidak ada yang dapat membedakan seseorang kecuali ketakwaannya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Fala yusakinuhu, jangan sampai seseorang itu merasa tentram dengan amalnya. Mestinya dia tentram bersama Allahnya, bukan dengan bersama amalnya. Kita ini kan kadang masuk ukuran kita, tenanglah lah solat aku, merasa sudah selesai dah kewajibannya. Padahal yang wajib kita tanamkan itu, sudahkah kita bersama Allah? Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita selalu bertaubat? Itu yang dijaga terus. Wala ya'timadu alaihi, jangan sampai mengandalkan amalan. Di awal-awal Al-Hikam, Ibnu Athaillah pertama kali sudah mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal amal, di antara tanda orang itu berpegang kepada amalannya, nuqsanur raja' inda wuzudil zalal, hilang sudah keyakinannya kalau tak dapat yang diinginkannya. Salat duha dia lakukan karena ada target, 40 hari aku lakukan salat duha, wajib kabul. Ternyata tak ada kabul, bentilah salat duha, tak ada kabul katanya. Kenapa? Karena dia mengandalkan amalannya, bukan mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditakuti oleh para aulia. Jangan sampai kita mengandalkan amal. Amal kerjakan, perbanyak, tingkatkan, karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Namun jangan sampai kita menjadi ujub, bangga, takabur, riya dengan amal-amal tersebut, sebab itu bahkan menggugurkan amal-amal tersebut. Fa illam yakun ala hadzal wasfi bal kana naziran ilaih wa musta'ziman lahu, kalau seseorang tidak melakukan hal seperti ini, bahkan terus memandang amalnya, menganggap hebat amalnya, ghaiban an syuhudi minnatillahi ta'ala alaih, dia lupa bahwa amalnya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, fi taufiqihi lahu, karena Allah yang menggerakkannya, auqa'hu dzalika fil ujub, orang tersebut jatuh dalam sifat tercela, yaitu sifat ujub, bangga memandang dirinya hebat. Na'udzubillah. Fa habita lidzalika amaluh, maka sia-sialah amalnya. Wa khaba sa'yuhu, maka kecewalah atau sia-sialah apa yang dikerjakannya. Na'udzubillah. Wa qala Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Ali anak dari Sayyidina Husain, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan As-Sajjad, yang banyak sujud, 1000 rakaat satu malam. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, sehingga mendapatkan gelar yang banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Kullu syai'in min af'alika, setiap perbuatan engkau apa saja, idza tasalat bihi ru'yatuka, kalau ada unsur riya di dalamnya, fadzalika dalilun ala annahu la yuqbalu minka, itu sudah cukup menjadi dalil bahwa amal yang kau kerjakan itu tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Jadi kalau kita ada amalan-amalan lalu timbul rasa riya dan ingin mendapat pujian orang, itu cukup jadi dalil bahwa amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para aulia Allah takut. Setiap amal yang mereka kerjakan itu mereka takut kalau tidak diterima Allah. Mereka bertobat. Semakin banyak amalan semakin takut, semakin banyak amalan semakin takut, semakin banyak amalan, amal-amal soleh semakin takut, bukan semakin merasa aman. Ini bagaimana? Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin meningkatkan hambanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal qabul, karena alamat diterimanya sebuah amal atau sebuah amal yang diterima oleh Allah, marfu'un, diangkatkan, dan sesuatu yang telah diangkatkan mughayyabun anka, hilang dari pandangan orang. Amal kita kalau diterima oleh Allah, maka dia hilang dari kita.
karena sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'at anhu ru'yatuka fadzalika dalilun 'alal qabul. Kalau sudah tidak engkau ingat-ingat lagi, itu tanda amalmu itu diterima oleh Allah. Kalau kita melakukan amal lalu kita tidak memandang, kita lupakan amal saleh tersebut, kita anggap tidak ada apa-apanya, itulah tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan waktu Isya masuk sudah ya Pak. Isya jam berapa nih? Tinggal 5 menit ya. Baik, kita tutup untuk kita sama-sama berzikir. Maaf, nih ada satu lagi yang paling penting mungkin. Waqad su'ila ba'dul arifin, ditanya sebagian orang-orang waliullah, ma alamatu qabulil amal, apa alamat diterimanya amal? Qala nisyanuka iyyahu, yaitu ketika amal itu kau lupakan. Kalau kita sudah lupa dengan amal tersebut, berarti amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eloklah, janganlah kita pandang amal-amal kita yang sudah, kita pandang yang belum supaya kita lakukan. Kalaupun kita ada target, kita tingkatkan. Tapi keburukan-keburukan itu yang banyak kita baca. Bacalah keburukan kita, jangan banyak membaca keburukan orang lain. Selalu bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjagakan kita semua, mengampunkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Ya latifan bi khalqihi ya 'aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi قلتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Tudawi kullama bi min amradin saqimah. Pandangan-Mu yang menyembuhkan segala penyakit-penyakit kami, baik yang zahir maupun yang batin ya Rabbana ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa khatayana kullaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afwa wal ghina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ihfazna min kulli su', fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.